Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Jumat ini. Apa kabar semuanya? Tetaplah melangkah dalam kasih Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 19, ayat 45 sampai 48. Seorang teman berkata demikian, "Rumah adalah tempat kau titipkan hatimu, agar ada rindu untuk selalu kembali." Saya masih ingat para sahabat yang terkasih, di seminari dulu kami ini cuma liburnya itu sekali setahun saja. Dan wah, rindu itu untuk kembali ke rumah, bertemu dengan orang tua, lalu teman-teman masa kecil. Pokoknya rindu sekali untuk kembali. Apalagi sekarang di tanah misi di Hong Kong, wah pingin sekali berjumpa dengan orang-orang terkasih di rumah di Indonesia. Dan saya yakin para sahabatku yang terkasih, Natal itu ya sudah semakin mendekat dan kita itu rindu untuk kembali ke rumah. Rindu untuk kembali ke rumah sama dengan pengalaman Yesus pada hari ini. Di dalam Injil, Dia kembali ke rumah. Bagi Yesus, Bait Allah itu adalah rumah, tempat berdoa, tempat orang datang, orang mengalami kasih Tuhan, dan tentunya dalam dialog dengan Sang Pencipta. Di tempat itu keheningan terjadi. Namun para sahabatku yang terkasih, ada satu hal yang menarik di sana. Kok Yesus pada hari ini berubah, Dia marah? Kenapa Dia marah? Itu karena di depan Bait Allah itu orang berjualan. Dan karena alasan inilah Yesus mengatakan rumah atau Bait Allah itu adalah tempat Dia sendiri. Dengan demikian secara sederhananya Bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Karena itu setiap orang datang kepada Yesus mengalami kasih. Ketika begitu banyak persoalan dalam dunia ini, ketika tidak ada jawaban lagi, kita datang ke hadapan Tuhan, menjadikan Bait Allah, Yesus sendiri, sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dengan demikian kita merasakan ketika kita berhadapan, khususnya di tempat di mana kita merasakan kasih Tuhan. Disitulah para sahabat, kita mengalami Tuhan secara sempurna. Banyak air mata, banyak tangisan. Dan di hadapan kasih Tuhan itu ada sesuatu yang kita rasakan. Ketika kita hening sejenak, menyadari bahwa kasih Tuhan itu senantiasa diberikan kepada kita. Karena itu menarik sekali. Injil hari ini menekankan rumah doa itu sendiri. Dan dengan demikian mari kita renungkan dalam perjalanan hidup ini. Satu pertanyaan yang menarik. Apakah ketika kita gereja, contohnya, ke sana kita pergi untuk berdoa dalam keheningan, atau kita menjadikan gereja sebagai sesuatu yang lain, bukan tempat untuk berdoa lagi, tetapi tempat untuk cuma duduk sebentar lalu ngobrol dengan yang lain, atau sekarang sibuk dengan HP masing-masing, dan banyak hal yang terjadi. Tetapi hari ini saya dan para sahabat disadarkan kembali ke rumah, ke Bait Allah, yaitu tempat keheningan terjadi, tempat kita curhat dengan Tuhan, tempat kita beri segala-galanya, ada ucapan syukur, ada permohonan, dan tentunya kita tidak berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama yang lain yang ada di sekitar kita. Mari para sahabatku yang terkasih, dalam keindahan hatimu, pancarkan ada kerinduan untuk senantiasa kembali ke rumah, kembali ke tempat di mana kita merasakan kasih sayang Tuhan. Karena itu, inilah kesempatan bagi kita. Kesempatan mesti ada kerinduan untuk kembali ke rumah Tuhan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di tengah kesibukan pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan. Doa itu adalah sebuah kerinduan hati kita dengan Tuhan. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.